Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amos Vicky Permatarikan dengan NIM 2403061007 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ-organ reproduksi unggas betina beserta proses pembentukan telur pada tiap organ untuk memenuhi tugas dari mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Fidanasari, SPT MPTM. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menggambar bagian-bagian dari organ tersebut terlebih dahulu. Jadi saya telah menggambar bagian-bagian dari organ tersebut. Nah, sebelum masuk ke bagian materinya, saya akan menjelaskan organ reproduksi unggas betina ini. Yang dimana organ reproduksi unggas betina itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada ovarium dan yang kedua itu ada oviduct. Pada bagian ovarium ini ialah merupakan organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan ovum atau kuning telur. Pada bagian ovarium ini juga menghasilkan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Sedangkan pada bagian oviduct, dia itu merupakan saluran reproduksi tempat berlangsungnya proses pembentukan telur. Proses pembentukan telur setelah ovulasi. Pada bagian oviduct sendiri ini tersusun atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada infundibulum, selanjutnya ada magnum atau magnus, yang ketiga ada isthmus, diteruskan dengan uterus atau cell gland, selanjutnya ada vagina, dan yang terakhir itu adalah kloaka. Yang dimana pada bagian masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan membahas organ-organ berikut ini satu per satu. Yang pertama adalah ovarium ini. Ini ada ovarium yang dimana terletak di bagian dorsal rongga abdomen sebelah kiri yang berfungsi menghasilkan ovum atau kuning telur. Pada bagian ovarium ini juga menghasilkan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Pada organ ini biasanya terjadi pembentukan dan pematangan folikel yang akan menjadi kuning telur. Folikel yang telah matang pada bagian ovarium akan mengalami ovulasi yang akan dilepaskan menuju ke infundibulum. Pembentukan yolk atau kuning telur dari bagian ovarium ini berlangsung secara bertahap. Pada bagian ini, ovarium itu tidak memiliki waktu yang sangat ketat, melainkan hanya butuh waktu yang sedikit singkat. Selanjutnya kita masuk ke organ infundibulum. Yang ini. Infundibulum ini merupakan bagian awal oviduct yang berbentuk seperti corong dan terletak setelah ovarium. Organ ini berfungsi menangkap ovum yang telah diovulasikan agar tidak jatuh ke rongga tubuh. Biasanya infundibulum ini juga menjadi tempat terjadinya fertilasi atau pembuahan. Pada bagian infundibulum ini juga terdapat lapisan tipis yang mengelilingi membran viterina. Ovum berada di infundibulum selama sekitar 15-20 menit sebelum didorong ke bagian berikutnya. Nah, pada bagian organ berikutnya adalah magnum atau magnus. Pada bagian magnum ini ialah merupakan bagian yang sangat terpanjang dari oviduct,
yang dimana terletak setelah infundibulum. Biasanya fungsi dari magnum ini itu adalah sebagai tempat sekresi dan tempat sintesis albumen atau putih telur. Pada bagian magnum ini terbentuk putih telur kental, putih telur kenjer, serta kalaja yang berfungsi untuk menjaga posisi kening telur tetap berada di tengah. Telur berada di magnum sekitar 3-3,5 jam selama proses pembungkusan albumen berlangsung. Organ selanjutnya kita masuk ke ismus. Ismus terletak di bagian antara magnum dan uterus. Fungsi dari ismus ini ialah membentuk membran atau selaput kerabang telur. Membran ini biasanya itu nantinya menjadi lapisan pelindung di bawah kerabang keras telur. Pada bagian ismus ini, telur ini mulai mengalami pembentukan dua lapisan membran kerabang sebelum masuk ke uterus. Waktu yang dibutuhkan di ismus itu sekitar 1 jam 15 menit hingga 1,5 jam. Organ selanjutnya adalah sel gland atau uterus, yang dimana terletak setelah ismus. Sel gland atau uterus ini merupakan tempat pembentukan kerabang telur. Pada bagian ini terjadi proses mineralisasi atau pengendapan kalsium sehingga terbentuk kerabang yang keras. Sehingga disinilah pembentukan warna kerabang telur. Selain itu juga terjadi penambahan air pada putih telur sehingga ukuran telur menjadi lebih sempurna. Telur berada paling lama di uterus ini sekitar 18-21 jam. Dan organ yang selanjutnya itu adalah vagina, yang dimana terletak antara uterus dan kloaka. Vagina merupakan saluran akhir sebelum telur dikeluarkan dari tubuh unggas. Fungsi dari vagina ini yaitu membantu proses oviposisi atau pengeluaran telur. Pada bagian ini juga ditambahkan putih gula pada pembentukan kerabang untuk membantu menutup pori-pori telur sehingga melindungi telur dari mikroorganisme. Telur ini biasanya berada di vagina hanya beberapa menit saja. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian kloaka yang ini. Kloaka merupakan bagian paling akhir dari saluran reproduksi unggas dan menjadi tempat keluarnya telur dari tubuh induk. Organ kloaka ini berfungsi sebagai jalur akhir oviposisi. Biasanya pada bagian kloaka ini tidak terjadi proses pembentukan telur lagi, karena disinilah terbentuk telur yang sempurna sebelum dikeluarkan dari tubuh induk. Total waktu pembentukan satu butir telur dari awal hingga keluar melalui kloaka itu berkisar 25-26 jam. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai organ-organ reproduksi unggas dan ilustrasi yang telah saya gambarkan ini. Jika ada kesalahan atau kata penjelasan pada pemaparan yang saya bawakan, saya minta maaf. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.